Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk pembelajaran mata kuliah aljabar linier ya. Pertemuan ke-6 untuk program studi matematika Universitas Bangka Belitung. Kali ini kita akan membahas tentang seperti tugas pada pertemuan 5 tentang pemetaan linier ya. Pemetaan linier ini nama lain dari transformasi linier ya. Sebenarnya sudah kita pelajari pada aljabar linier elementer juga ya, sudah pernah aljabar linier elementer. Oke, apa sih definisi dari pemetaan linier ini ya, atau transformasi linier? Ya, kalau kita punya dua buah vektor, yaitu kita sebut V dan W atas suatu lapangan F ya. Kemudian ada suatu fungsi ya atau pemetaan, yaitu T, kita sebut saja T dari V ke W. Nah, ini disebut dengan transformasi linier atau pemetaan linier atau homomorfisme ya. Jika ya untuk setiap vektor U dan V yang ada di V besar dan skalar R di lapangan itu berlaku yang pertama T dari U plus V itu sama dengan TU ditambah TV. Dan yang kedua, T dari RU sama dengan R itu keluar gitu, R dikali TU ya. Selanjutnya ya, suatu transformasi linier. Kalau transformasi linier dia dari diri V ke V gitu ya, dirinya sendiri ya, itu disebut operator linier ya, atau kata lainnya adalah endomorfisme pada V ya, karena dia memetakan dari V ke V, endomorfisme. Oke, ini saya hapus saja dulu. Nah, selanjutnya kalau pemetaan linier atau transformasi linier dari V ke W ini bersifat injektif ya, satu-satu, ini dinamakan, nama lainnya adalah monomorfisme. Ya, pemetaan linier tadi adalah homomorfisme, yang kalau pemetaan linier yang injektif disebut monomorfisme. Nah, selanjutnya kalau pemetaan ini surjektif itu disebut dengan epimorfisme ya. Nah, tapi selanjutnya kalau dia berlaku keduanya, pemetaan dari V ke W ini bersifat satu-satu pada atau bijektif ya. Dia injektif dan surjektif, kan disebut dengan isomorfisme ya. Isomorfisme. Atau notasinya adalah V isomorf ke W, yaitu seperti ini. Contohnya apa? Kalau kita cari contoh, kita misalkan
kita punya pemetaan ya dari V ke W, mana V dan W itu ruang vektor sedemikian sehingga T V itu dipetakan ke 0 ya. Untuk setiap V elemen V besar ini dinamakan transformasi atau pemetaan linear 0 ya. 0. Yang kedua, kalau kita punya pemetaan kita sebut I yang memetakan V ke V dan didefinisikan sebagai IV itu sama dengan V ya untuk setiap V elemen V besar. Maka pemetaan ini disebut pemetaan identitas ya. Nah, pada matriks juga ya. Kalau pada matriks juga sudah pernah di Ale ya. Misalkan kita punya matriks A yang berukuran M kali N atas lapangan V, maka kita dapat menemukan suatu pemetaan ya. TA itu dari Fn ke Fm dengan definisi TAV ini sama dengan A dikali V, di mana untuk V-nya ini elemen dari Vn dan V ini sebagai vektor kolom ya. Dan transformasi ini disebut transformasi matriks ya. Ini sudah pernah dibahas di Ale ya. Nah, jadinya pemetaan linear atau transformasi linear itu mengawetkan operasi ya pada ruang vektor. Nah, selanjutnya ternyata transformasi linear juga mengawetkan vektor 0 ya, vektor negatif dan kombinasi linear. Nah, kita bisa lihat dari coba kita lihat sifat-sifat berikut ini. Jika T adalah pemetaan linear dari V ke W, ini adalah transformasi atau pemetaan linear. Yang pertama ya, T0 itu sama dengan 0. Yang kedua, T min V ini sama dengan min dikali TV, di mana V kecil ya, elemen V besar. Dan yang ketiga, T R1 V1 ditambah R2 V2 sampai RK dan VK ini sama dengan R1 dikali T V1 ya, keluar ya. Ini tambah R2 dikali T V2 transformasi sampai RK TVK. Oke. Kalau nggak salah ini sudah pernah dibuktikan di Ale ya, tapi cuman sampai R3 kalau nggak salah. Di sana coba kita buktikan ya. Yang pertama T0. Ini kita bisa tulis sebagai 0 dikali vektor V. Nah, pakai sifat yang kedua, nolnya bisa keluar ya, dianggap sebagai skalar 0 dikali TV. Nah, ini ya, sama dengan 0 ya. Oke. Yang kedua, T dikali negatif V. Ini bisa ditulis sebagai ya, min 1 dikali
V, min satunya keluar dikali dengan TV, ya, sama dengan min TV. Yang nomor 3, silakan kalian buktikan ya, itu dengan menggunakan induksi matematika ya. Bisa. Kalau K-nya sama dengan 1 ya, maka aksioma dari transformasi linear ini berlaku, tapi kalau K lebih besar dari 1 bisa dibuktikan dengan induksi pada K gitu ya. Sehingga yang dibuktikan itu kalau tinggal yang ininya aja, bahwa TR1 V1 tambah R2 V2 sampai RK VK. Ini kan yang K plus 1 ya. Kalau yang induksi yang akan dibuktikan, ini yang langkah ketiga ya. Saya langsung ke langkah ketiga. RK plus 1 VK plus 1 ya. Ini kan bisa keluar ya, bahwa ini sama dengan R1 V1 ditambah RK VK ya. Nah, ini keluar sebagai T RK plus 1 VK plus 1 ya. Ini berlaku juga ya. Ini sama dengan keluar ya, R-nya keluar. Ini kan, ini sama kayak ini ya. TVK RK. Nah, ditambah ini VK plus 1. Berarti untuk K plus 1 nya diberlaku ya dengan induksi matematika ya. Nanti kalian lengkapi. Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema mengenai menentukan transformasi linear dari bayang-bayang vektor basis. Di sini kita akan bahas tentang suatu cara ya untuk menentukan transformasi linear, yaitu dengan memberikan nilai pada suatu basis. Nah, di sini ada teorema yang menyatakan bahwa dengan menunjukkan nilai pada sebarang suatu basis, maka dapat diperoleh dengan tunggal, yaitu suatu transformasi linear. Teoremanya mengatakan bahwa jika V dan W ini ruang vektor ya atas lapangan F, dan B adalah basis V, kita dapat mendefinisikan transformasi linear yaitu dari T V ke W dengan menentukan menentukan nilai sebarang ya dari TB elemen W itu untuk setiap B elemen dari basisnya itu. Dan untuk memperluas domain dari T ya, untuk semua vektor yang ada di V dengan linearitas ya. Lebih lanjut nanti jika T
dan S ini adalah dua buah pemetaan dari V ke W, maka T dari BI ini sama dengan S BI ya, untuk setiap BI elemen B ya, dengan kata lain T sama dengan S.